Hai guys, kita ketemu lagi dalam acara Success Story, acara yang selalu Anda tunggu-tunggu. Kali ini bintang tamu saya seorang selebriti, tapi selebriti yang bukan datang dari dunia keartisan. Selebriti ini cukup terkenal di Indonesia bahkan di luar negeri, dan ini adalah seorang pengacara kondang yang juga sahabat saya juga, sahabat udah lama. Mungkin kenalnya, mungkin kalau dihitung dari awal itu 20 tahun yang lalu ya. Nah, siapa yang nggak kenal dengan Mbak Elsa Sharif? Mbak Elsa, apa kabar nih? Baik. Udah lama banget, Iya. lama banget kita baru ketemu lagi ya. Terakhir, kalau kita kenal udah mau 20 tahunan ya. Tapi terakhir saya ingat saya ke kantornya Mbak Elsa itu 5 tahun yang lalu ya. Betul. Oke. Nah, saya pengen tahu nih Mbak Elsa, kan masyarakat tahu nih Mbak Elsa adalah seorang pengacara papan atas. Kasus-kasus yang dipegang Mbak Elsa juga pasti kasus-kasus yang bobotnya besar ya. Bagaimana sih awal cerita perjalanan Mbak Elsa ini menjadi pengacara yang luar biasa hebat ya kan? Pasti ada yang namanya jatuh bangunnya, karena saya yakin nih penonton kita pengen belajar. Kalau ada quotes-quotes yang perlu Mbak Elsa sampein, apa motivasi-motivasinya, dan bagaimana awal karirnya, seperti apa susahnya, itu gimana sih Mbak Elsa? Sebetulnya kalau mau bicara jujur, waktu saya kuliah hukum ini juga karena ayah saya memberi nasihat, kamu masuk aja ambil sarjana hukum supaya jadi notaris. Oke. Nah, kemudian saya ikuti karena sebelumnya saya ingin jadi dokter, mau jadi ahli kimia murni, tapi ayah saya selalu, pertama memang dokter nggak cocok sama saya karena saya nggak bisa lihat darah, nggak bisa lihat orang kesakitan. Okay. Terus kemudian ayah saya bilang, kamu kan penakut, lihat gelap takut ini. Terus kalau kamu asik di lab itu, akhirnya kamu ditinggal sendiri kan kamu takut. Saya bilang betul juga. Sarjana hukum saya rasanya aduh, itu bisa nggak saya kuliah hukum? Ternyata saya bisa. Nah setelah lulus, kebetulan saya dulu kan sistem paket. Dari paket menjadi SKS ya. Sehingga saya duluan lulus dari teman-teman saya, sehingga saya nganggur. Terus saya bingung mau jadi apa ya gitu. Notaris terus terang saya bilang, walaupun ayah saya yang desek saya nggak begitu berminat. Passionnya nggak ada saya passionnya. Saya lihat itu kayak monoton. Saya ingin orang bergairah, banyak modifikasi macam-macam. Iya. Terus akhirnya teman saya, bukan almarhum ya, dia yang les, dia yang kursus advokat. Terus dia kan belum selesai. Dia bilang, tolongin deh kerjain kasus ini. Emang bisa gini-gini. Terus saya pegang sampai saya diajarin ini kursinya di sini, jadi penggugat sini. Akhirnya saya bantu selesaiin kasus-kasus. Kok saya jadi senang. Oh ini kayaknya bener-bener saya kayaknya bagus di sini lah bidang ini. Saya ingat banget kasus pertama tuh ada teman saya bilang ini bikinin perjanjian nih, perjanjian kerjasama. Dari mana? Teman saya itu dari Rudi Suatno. Terus saya bikinin, terus saya ambil contoh-contoh perjanjian, terus saya ambil poin-poinnya. Tapi saya nggak berhubungan langsung sama Pak Rudinya, tapi sama teman saya. Nah saya ingat banget, ternyata saya nggak taruh tarif, nggak itu. Ya udah pokoknya saya belajar anggapnya. Totalnya luar biasa. Teman saya bawa, nih ada duit 50.000. Hah? 50.000 gede banget ya? Tahun berapa tuh? Tahun 85. 85, oke. Lumayan gede. Lumayan. Gaji polisi baru lulus aja 15.000. Tahun saya itu ya? Dapat 50.000. Tapi teman saya bilang, jangan lu ambil semua 20.000 untuk saya. Oh ya deh, nggak apa-apa. Saya nggak ngarepin duit kan. Iya. Dapat 30.000 itu gaji pertama. Saya dapat penghasilan. Yang kedua, saya belain satpam dari Telkom. Kan Telkom dari Jakarta kantor pusatnya pindah ke Bandung. Jadi mereka terpaksa di PHK. Nah mereka kan datang ke saya, mereka kayaknya nggak dapat surat pemberhentian dengan baik, apa sehingga mau cari kerja kan susah. Saya juga kasihan, ada berapa ratus satpam ke saya. Padahal saya belum terkenal. Saya beraniin diri ya, kasihan juga saya lihat si satpam ini
saya bantu. Nggak ada pikiran di kepala saya uang. Bagaimana? Saya cuma berpikir bagaimana bantu orang ini. Dia misalnya diberhentikan pun dia bisa kerja. Saya tuh nekat sekali. Saya waktu itu ibu saya dampingin saya pergi temenin dulu. Tahu nggak? Ketemu direkturnya. Direkturnya langsung bisa diterima. Okay. Terus dia lihat saya kan. Direkturnya lihat saya. Kok kecil banget ini lawyer. Saya belum punya izin, belum. Terus ya? Saya bilang dapat surat kuasa begini. Mereka senyum-senyum, para direktur tuh senyum-senyum melihat saya. Terus jadi apa keinginan? Pertama, kalau bisa ditambahin dong uang pesangonnya. Okay. Terus saya bilang kalau bisa, karena mereka berbakti nggak pernah itu kan, ini karena kondisi mereka di PHK. Jadi tolonglah surat keterangan baik sehingga dia bisa kerja lagi. Okay. Terus ketiga saya minta kalau bisa bagaimana mereka tuh dilepas. Selama ini kan dia nggak pernah bercakap-cakap bersendaguro dengan direktur. Bagaimana dia dilepas dengan ada direkturnya, okay, atau makan bersama apa untuk mereka happy. Terus mereka rapat bilang oke, benar-benar apa 3 hal yang saya minta dikabulkan semua. Makin percaya diri dong. Satpam diundang makan, dikasih amplop tambahan, ini semua. Udah seneng kan? Terus bilang udah saya berhasil kan? Ratusan loh, 300-an orang tuh kalau nggak salah. Pak direkturnya bilang sini Elsa. Karena kan saya masih kecil banget tuh, belum 30 tahun umurnya, masih 28 tahun. 28 tahun ya. Terus ketemu di ruangan direksi, mereka bilang terima kasih ya karena kalau nggak diredam ini terjadi gejolak besar. Betul. Dan itu bisa membuat kita keluar uang banyak. Ya nggak apa-apa, tapi saya senang mereka happy. Iya, udah semua pulang sini tanda terima kasih, dia kasih. Saya dikasih uang, saya nggak ngarepin gitu. Nggak, ini untuk kita, daripada kita bayar lawyer apa-apa, kamu udah bisa ngatasin ini dan mereka happy, nggak akan menuntut kita, udah oke. Ya udah saya terima aja, saya nggak ngitung lagi. Terus saya sama ibu saya pulang. Terus saya lihat berapa? 300.000. Waduh, gue bilang, wah berarti gue bisa kaya juga nih dapat duit segini. 300.000 bagi saya itu luar biasa besarnya ya. Karena tahun 85 itu duit 15.000 aja gaji seorang baru lulus polisi, apalagi 300.000. Nah disitulah saya langsung mulai cari-cari, pergi ke penjara, pergi kemana untuk saya bantu. Yang penting saya punya pengalaman ini nih, jadi saya bisa berpikir, saya pergi ke jaksa, siapa tahu ada perkara, udah tuh mereka kasih nih nggak ada lawyernya, kamu pegang aja, sehingga saya punya pengalaman dan yang saya mulai merasa terkenal nih. Tolok ukurnya dulu kan belum ada TV yang baru, TV nasional ya. Tolok ukurnya tuh saya udah pernah masuk Tempo sama Kompas, itu tolok ukurnya saya terkenal. Oh, zaman itu ya? Zaman itu. Jadi saya nangani perkaranya pembunuhan Marhanis Abdul Hai, dosen UPN yang terkenal sekali. Saya pegang Prawiti ya. Itu yang pembunuhnya dengan 2 orang polisi, jadi 4 orang tersangkanya memberikan racun tikus, meninggal. Nah itu saya masuk di Tempo, masuk di Kompas, wah seneng sekali udah. Ternyata kalau saya bekerja keras bisa masuk berita bukan. Betul. Nama saya udah terkenal, Elsa Salu, aduh seneng banget. Bukan duit aja, itu nggak ada duitnya. Nah, saya kerja terus. Pertama saya nangani kasusnya Mas Tommy, kasus tanah dan ya? Itu menang. Insya Allah ya. Alhamdulillah semua kasusnya Mas Tommy urusan tanah tuh saya bisa memenangkan semua. Nah terakhir yang memang bikin saya, semua orang tiap hari bisa lihat muka saya di TV karena waktu itu mulai berita ya tahun 2001. 2001 itu Metro TV News mulai. Wah beritanya saya waktu foto gua tuh ada di situ terus. Disitulah benar-benar terkenal ya. Nah waktu pertama kali lulus dari sekolah hukum dan boleh beracara itu
sebagai pengacara boleh masuk pengadilan itu tahun berapa? Saya mulainya waktu bikin perjanjian, terus bantu-bantu konsultasi semua itu sejak tahun 85. 85. Nah, baru ke pengadilan ya 86-nya. Oh, oke, setahun kemudian udah bisa masuk ke. Iya, memang dulu pengadilan. belum ada, harus ada izin apa semua belum. Oh, belum ada ya? Belum terlalu ketat ya. Oke. Semuanya yang penting saya dapat surat kuasa, terus saya bilang sama jaksa sama hakim kasih aja sama saya. Oke. Karena dia lihat saya masih muda sekali, dia lihat saya belajar, saya Jadi diizinkan. boleh mewakili gitu. Ya, yang untuk penting ini. saya dapat kuasa dari kliennya. Oh iya. Dan saya banyak pegang perkara pidana, tapi saya bikin banyak juga pegang-pegang kasus perdatanya. Karena basic saya itu tentang bank, skripsi saya. Oke. S2 saya business law, S3 juga business law. Oke, berarti banyak kasus-kasus keuangan, kasus bank, kasus ini yang. Ya, dulu ya. saya tahun-tahun 8 di atas 86 ya sampai tahun 97 saya banyak pegang bank sampai 12 bank. 12 bank ya? Iya. Oke. Bank Danamon, Bank Perniagaan, South East Asia Bank, Oke. Bun. Waktu pertama kali resmi berkantor itu apa bekerja dulu dengan seorang pengacara atau udah langsung punya kantor sendiri? Kan biasa mereka jenjang karirnya itu misalnya mereka associate dulu, Elsa Syarif associate berpartner dengan siapa? Atau udah langsung sendiri Mbak Elsa? Saya karena saya berjalan sendiri ya. Nah, kalau kasus-kasus di Jakarta udah nggak ada masalah karena kemudian saya ikut ujian saya dapat license pengacara praktek. Oke. Tetapi kalau untuk keluar Jakarta harus advokat. Oke. Saya belum advokat kan, mesti ujian lagi. Saya dulu pinjem surat pinjem license-nya orang lain. Oke. Waktu itu saya Palmer Sitomorang saya pinjem untuk yang kasus luar kota. Kasus dalam kota Jakarta cukup saya punya license, saya udah punya license. Oke. Nah, kemudian karena saya ketemu teman saya namanya Mimin yang kebetulan kerja di Pak Oce Kaligis. Oke. Dia lihat mungkin saya pintar, ayo bergabung. Terus saya ketemu Pak Oce cukup terkenal pada saat itu. Saya dijadikan direktur pidana. Jadi saya dapat oke juga saya jadi direktur pidana. Padahal saya orang baru kan. Iya. 2 bulan kemudian saya ada direktur pidana. Pak Hamdan Sulfa, Junifer itu juga kerja di sana. Semuanya. Hotman dulu pernah di OC Kaligis tapi bilangnya cuma sebentar dan waktu saya masuk sudah tidak di sana lagi. Oke. Jadi rata-rata kebanyakan lawyer besar itu pernah berasosiasi sama, mungkin yang paling senior kan kita lihat OC Kaligis ya. OC Kaligis. Yang paling senior ya. Iya. Berarti jebolan OC Kaligis itu banyak banget ya. Iya banyak karena dia kan udah lebih tua, Iya. lebih senior dan nanti saya cuman di Pak Oce 2,5 tahunan lah. Sudah itu saya buka sendiri, nggak asosiat yang lain. Saya buka sendiri, mulainya dari Raden Saleh, kemudian saya ke Jalan Juanda 3, udah tuh berkantor di sini ya. Oke. Luar biasa saya lihat perjalanannya Mbak Elsa ini. Nah, titik berarti 86 itu udah bisa, maksudnya udah boleh beracara lah ya, maksudnya udah bisa masuk pengadilan, mewakili apa segala macam. Resmi setelah OC Kaligis itu resmi Elsa Syarif punya kantor berdiri itu tahun berapa? Saya 91. 91 ya. Iya. Oke. Berarti jadi saya dari 85 6 tahun kemudian 91 Februari saya udah buka kantor. Ya udah buka kantor. Berarti kalau sampai hari ini mungkin udah menangani ribuan klien ya? Banyak ya? Oke. Kalau kasus yang paling besar yang pernah ditangani apa? Saya dilabrak mau dipukul, mau dilempar handphone. Kenapa saya mesti marah? Kenapa saya nggak bisa marah sama ibu? Hah? Ibu aja berbohong. Saya masih megang WhatsApp ibu ya. Ibu bilang katanya ibu ngasih uang ke pengadilan. Pengadilan mana yang ibu kasih? Saya udah, ini orang kenapa begini? Kok si Hotman-nya pangku kaki tuh goyang-goyang kaki. Kok dia nggak punya perasaan ya temennya di gitu ini kan? Profesi saya bukan pribadi, profesi saya lawyer. Dia nggak merasa terhina. Ya Niki.
orang tua nih, udah. Saya tahu ibu orang tua, tapi ibu juga jangan begitu sama saya.